Liga Korupsi Indonesia masih berlangsung. Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini Nai akan bahas salah satu kasus korupsi lagi yang baru terungkap di awal bulan Maret ini. Tapi ternyata kasusnya udah terjadi sejak 2019 dan lagi-lagi dari perusahaan BUMN. Gimana kronologi detailnya? Tonton video ini sampai habis ya. By the way, kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini dan ada juga kisah-kisah horor. Jangan lupa di like dan share biar Nai makin semangat bikin videonya. Oh ya, sebelumnya Nai udah bahas kasus korupsi dari Pertamina, Petral, SDP, dan PT Timah. Kalian bisa langsung cek di channel Nai aja. Nah, langsung aja kita masuk ke kasus hari ini. Mari kita mulai. LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, adalah lembaga keuangan milik negara yang tugasnya mendukung ekspor nasional dengan memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada pelaku usaha Indonesia yang ingin menjual produknya ke luar negeri. LPEI didirikan di tahun 2009 dan status LPEI adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tapi berbeda dengan bank karena LPI tidak menghimpun dana dari masyarakat, melainkan mendapatkan dana dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, masalah korupsi di LPI mulai tercium ketika keuangan lembaga ini memburuk karena banyak pinjaman yang tidak dibayar alias kreditnya macet. Pada tahun 2019, LPI menyalurkan pinjaman sebesar 97,8 triliun, tapi dari jumlah itu sebanyak 22,9 triliun tidak bisa ditagih karena peminjamnya gagal bayar alias kreditnya macet. Buat yang belum tahu, kredit macet atau NPL atau non-performing loan adalah pinjaman yang seharusnya dibayar cicilannya, tapi si peminjam berhenti membayar dalam periode tertentu. Masalah ini semakin parah karena pada tahun 2023, hampir setengah dari total pinjaman yang diberikan oleh LPI tidak dibayar oleh peminjamnya, tepatnya sekitar 43,5% pinjaman. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang diberikan pinjaman sebenarnya tidak mampu membayar utangnya, tapi tetap mendapatkan pinjaman besar dari LPI. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan bahwa LPI punya sistem yang buruk dalam memberikan kredit. Ada banyak masalah seperti overfinancing atau LPI memberikan pinjaman jauh lebih besar daripada yang seharusnya bisa diterima oleh peminjam. Dan yang kedua, tidak adanya sistem peringatan dini. Jadi ketika ada pinjaman yang mulai bermasalah, LPI tidak segera bertindak. Karena masalah ini semakin besar, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sempat memberikan peringatan kepada LPI soal banyaknya kredit macet yang tidak tertagih. Akhirnya Kementerian Keuangan turun tangan dan membentuk tim investigasi yang terdiri dari BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan, dan Inspektorat untuk memeriksa lebih dalam tentang kasus ini. Puncaknya pada 18 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan penipuan dalam pemberian kredit ke Kejaksaan Agung. Laporan ini menyebutkan 4 perusahaan yang terlibat dalam kredit bermasalah senilai 2,5 triliun. Sehari setelah laporan itu, yaitu 19 Maret 2024, KPK mengumumkan bahwa mereka telah mulai menyelidiki kasus ini. Bahkan KPK sudah diam-diam menyelidikinya sejak Mei 2023. Selama tahun 2024, KPK memeriksa banyak perusahaan peminjam yang terlibat dan puluhan saksi. Akhirnya, pada 3 Maret 2025, KPK secara resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Nah, gimana sih skema korupsi LPI ini? Nah, modus korupsi di LPI melibatkan kolusi atau kerja sama rahasia antara oknum direksi LPI dengan pihak debitur. Para direksi LPI menyetujui pemberian kredit besar meski debitur tidak layak menerima pinjaman tersebut. Contohnya, PT Petro Energi atau PT PE berhasil memperoleh 3 kali fasilitas pinjaman dari LPI, yaitu pada Oktober 2015 sebesar 297 miliar, pada Februari 2016 sebesar 400 miliar, dan September 2017 sebesar 200 miliar. Sehingga totalnya kurang lebih sebesar 988,5 miliar rupiah. Padahal kondisi keuangan PTP saat itu buruk karena rasio mereka hanya 0,86. Nah, current ratio ini apa, Nay? Jadi kalau dari yang Nay cari tahu ya, current ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek ya, dibanding dengan aset lancarnya seperti kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Jadi idealnya LPI akan memberikan pinjaman pada perusahaan dengan nilai current ratio lebih atau sama dengan 1. Nah, sedangkan current ratio PTPE adalah 0,86. Artinya setiap 1 rupiah utang jangka pendek, perusahaan hanya memiliki 0,86 rupiah aset yang lancar. Ini kan artinya uangnya kurang dong. Nah, tim analis LPI sebenarnya sudah memperingatkan bahwa PT Petro Energi atau PT PE tidak layak menerima pinjaman. Tapi para petinggi LPI tetap memaksa agar pinjaman itu dicairkan. Ada kepentingan pribadi di balik keputusan ini, di mana oknum direktur LPI diduga sudah membuat kesepakatan dengan PT PE agar proses pencairan pinjaman menjadi lebih mudah. Dalam praktiknya, para petinggi LPI tidak mengawasi penggunaan dana ini dengan benar dan bahkan memerintahkan bawahan mereka untuk tetap mencairkan pinjaman meskipun mereka tahu bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat.
Di pihak peminjam, PT Petro Energi atau PT PE memalsukan dokumen seperti purchase order atau pesanan pembelian dan invoice atau tagihan agar terlihat seolah-olah mereka memenuhi syarat untuk mencairkan pinjaman. Mereka juga memanipulasi laporan keuangan supaya tampak sehat, padahal kondisi keuangannya sebenarnya buruk. Selain itu, uang pinjaman yang seharusnya digunakan untuk ekspor malah dipakai untuk hal lain yang tidak sesuai tujuan awal. Sebaliknya, sebagian dari dana pinjaman ini dipakai untuk membayar suap kepada direksi LPI sebagai imbalan atas persetujuan kredit yang mereka berikan. Sisa dana lainnya bisa dialihkan ke bisnis lain atau bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan sehingga negara mengalami kerugian besar karena pinjaman tersebut akhirnya menjadi kredit macet dan tidak bisa dikembalikan. Skandal ini menyebabkan kerugian besar bagi negara. KPK menemukan ada 11 perusahaan yang terlibat dalam kredit bermasalah di LPI dengan total potensi kerugian negara mencapai 11,7 triliun rupiah. Angka ini berasal dari pinjaman yang diberikan oleh LPI menggunakan uang negara atau dana APBN. Tapi karena ada dugaan korupsi, banyak dari pinjaman ini yang tidak bisa ditagih kembali. Khusus untuk kasus PT Petro Energi atau PT PE, kerugian yang dihitung sekitar 60 juta US dollar atau sekitar 988 miliar. Nah, dampaknya terhadap ekonomi cukup besar karena pada 2019 LPI mengalami kerugian senilai 4,7 triliun akibat terlalu banyak kredit macet. Dan pada 2023 hampir setengah dari pinjaman yang diberikan atau tadi 43,5% ya, tidak dibayar oleh peminjam. Karena kondisi keuangan LPI semakin buruk, pemerintah terpaksa turun tangan untuk menalangi kerugian ini. Bahkan dalam APBN 2024, pemerintah mengusulkan penambahan modal sebesar 10 triliun rupiah untuk menyelamatkan LPI meskipun kasus korupsinya masih dalam proses hukum. Singkatnya nih ya, uang negara yang seharusnya bisa dipakai untuk pembangunan atau kebutuhan lain malah harus dipakai untuk menutup kerugian akibat skandal ini, supaya LPI tak bisa menjalankan tugasnya dalam mendukung ekspor Indonesia. Selain PT PE, informasi mengenai debitur lainnya masih dalam proses penyelidikan oleh KPK. Namun berdasarkan laporan dari Hai Sawit, salah satu perusahaan yang diduga terlibat adalah PT Royal Industries Indonesia atau PT RII. Perusahaan ini bergerak di sektor kelapa sawit, di mana pada tahun 2017 PT RII memiliki utang mencapai 5 triliun kepada 8 kreditur, dengan LPI sebagai kreditur terbesar dengan total tagihan 1,63 triliun rupiah. Ini gede-gede banget duit yang disebutin ya. Nah mungkin di sini kalian ada yang mikir, kenapa nggak disita aja ya aset perusahaannya untuk bayar kerugian? Kayak KPR nih, kalau kita gagal bayar kan rumahnya akan disita kan sama bank. Nah secara teori ya, LPI seharusnya bisa menyita aset perusahaan yang gagal membayar utangnya. Tapi dalam kenyataannya banyak kendala yang membuat hal ini sulit dilakukan. Kendala yang pertama yaitu jaminan tidak cukup atau bahkan tidak ada. Biasanya nih ya, kalau perusahaan mau minjem uang dari bank atau lembaga keuangan, mereka terus memberikan jaminan seperti tanah, bangunan atau aset lain. Tapi dalam kasus ini LPI tetap memberikan pinjaman meskipun jaminannya tidak cukup atau bahkan tidak ada sama sekali. Misalnya dalam kasus PT Petro Energi, LPI tidak mengecek dulu apakah perusahaan ini benar-benar punya aset yang bisa dijadikan jaminan. Tapi mereka tetap mencairkan pinjaman. Akibatnya saat perusahaan ini gagal bayar, LPI tidak punya aset yang bisa disita untuk menutup kerugian tersebut. Yang kedua, dokumen kredit bermasalah atau dipalsukan. Banyak perusahaan peminjam yang memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah mereka memenuhi syarat peminjam. Seperti aku jelasin di awal, mereka membuat purchase order palsu, laporan keuangan yang dimanipulasi, dan invoice yang tidak benar. Akibatnya sejak awal aset yang dijadikan jaminan sebenarnya tidak cukup atau bahkan tidak ada. Yang ketiga, perusahaan peminjam bangkrut atau pailit. Beberapa perusahaan yang menerima pinjaman dari LPI akhirnya bangkrut atau mengajukan pailit. Contohnya PT Petro Energi yang dinyatakan bangkrut dan asetnya sudah digunakan untuk membayar utang ke pihak lain terlebih dahulu. Nah, dalam kasus kepailitan seperti ini, LPI tidak selalu menjadi prioritas utama dalam pembagian aset sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan tindak lanjut. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan bahwa LPI tidak memiliki sistem pemantauan kredit yang baik. Jadi saat mulai terlihat ada banyak kredit macet, mereka tidak langsung mengambil tindakan sehingga masalah ini semakin besar dan sulit diselesaikan. Nah, jadi singkatnya LPI seharusnya bisa menyita aset untuk menutupi utang yang macet. Tapi karena banyak kesalahan dalam pemberian pinjaman di awal, mulai dari jaminan tidak cukup, dokumen palsu hingga perusahaan peminjam yang bangkrut, LPI akhirnya kesulitan menagih kembali uang negara yang telah mereka pinjamkan. Nah, siapa saja tersangka dari kasus ini? Jadi KPK telah menetapkan 5 tersangka pertama dalam kasus korupsi LPI. Terdiri dari 2 pejabat LPI dan 3 dari pihak swasta atau debitur. Dari pihak LPI tersangkanya adalah Dwi Wahyudi yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana 1 LPI dan Arief Setiawan yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana 4 LPI. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dalam menyetujui kredit. Sementara dari pihak PT Petro Energi, tersangka meliputi Jimmy Masrin sebagai Presiden Direktur PT Catur Raksa Mega Tunggal sekaligus Komisaris Utama PT PE.
Yang kedua ada Newi Nugroho selaku Direktur Utama PT PE dan Susi Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur Keuangan PT PE. Kelima orang ini diduga berperan dalam skema kredit fiktif untuk PT PE. Status para tersangka saat ini masih dalam proses penyidikan KPK. Hingga awal Maret 2025, KPK belum menahan para tersangka dan tengah melengkapi alat bukti. Biasanya penahanan akan dilakukan KPK ketika bukti dirasa cukup atau saat para tersangka akan dilimpahkan ke penuntutan. KPK juga telah mencegah beberapa pihak bepergian ke luar negeri sejak Mei 2024 agar proses hukum tidak dihalangi. Selain 5 tersangka ini, KPK membuka kemungkinan akan adanya tersangka tambahan seiring pengusutan 10 debitur lain yang terlibat. Artinya daftar tersangka bisa bertambah sejalan dengan kemajuan penyidikan. By the way, sedikit info tambahan ya, berdasarkan data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, terakhir kali Dwi Wahyudi melaporkan hartanya pada 21 Maret 2019. Laporan ini dibuat sebagai laporan akhir sebelum ia menyelesaikan masa jabatannya sebagai Direktur Pelaksana 1 di LPI. Total kekayaan yang dimiliki Dwi Wahyudi saat itu mencapai 18,1 miliar rupiah. Sedangkan Arief Setiawan, mantan Direktur Pelaksana 4 LPI, terakhir kali melaporkan hartanya ke KPK pada 28 Maret 2019. Saat itu ia masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana 4 LPI. Arief memiliki total kekayaan mencapai 11,2 miliar rupiah. Kira-kira berapa ya gaji mereka? Kok bisa punya kekayaan sebanyak itu? Mungkin mereka pengusaha kali ya. Nah, sekarang aku akan bahas fakta menarik dari kasus ini. Pertama, terungkap adanya istilah sandi uang zakat yang sebenarnya adalah kode untuk suap. Istilah ini digunakan oleh oknum direksi LPI saat meminta jatah dari debitur sebagai imbalan karena sudah meloloskan pinjaman. Besarnya suap ini berkisar 2,5-5% dari total pinjaman. KPK berhasil mengungkap istilah ini berdasarkan keterangan saksi dan bukti digital yang ditemukan dalam penyelidikan. By the way, yang aku tahu ya, zakat itu diberikan kepada kaum fakir miskin. Apa para oknum ini berhak menerima zakat? Karena nominalnya mirip dengan nominal zakat gak sih? 2,5-5%? Next, kedua kasus ini juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan internal di LPI. Terungkap bahwa LPI tidak memiliki komite kredit yang memadai yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas sebelum pinjaman disetujui. Pinjaman diberikan tanpa ada rapat dan pertimbangan yang matang sehingga peluang untuk melakukan kolusi atau kerjasama ilegal untuk keuntungan pribadi sangat besar. Yang ketiga, dalam proses hukum kasus ini sempat terjadi rebutan kasus antara Kejaksaan Agung dan KPK. Setelah Sri Mulyani melaporkan kasus ini ke Kejagung, KPK menegaskan bahwa mereka sudah lebih dulu menyelidiki kasus ini. Berdasarkan aturan, karena KPK sudah menangani lebih dulu, maka mereka yang berhak melanjutkan penyidikan. Masa koordinasi seperti ini menjadi perhatian publik karena dikhawatirkan bisa memperlambat penyelesaian kasus. Terakhir, jumlah kerugian negara yang mencapai 11,7 triliun menjadi salah satu skandal korupsi keuangan negara terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Publik sangat terkejut dengan besarnya dana yang disalahgunakan melalui pinjaman ekspor fiktif. KPK kini berusaha menelusuri aset para tersangka untuk memulihkan sebagian kerugian negara. Contohnya dari PT Petro Energi, KPK menargetkan bisa menarik kembali sekitar 60 juta US dollar atau setara 988 miliar. Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa lembaga keuangan negara harus diawasi lebih ketat agar praktik korupsi seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Nah, itu dia lagi-lagi kasus korupsi yang baru saja terungkap di Indonesia. Sejujurnya aku tuh sempat mikir, apa sebenarnya ada bagusnya ya kasus-kasus ini tuh terungkap sekarang? Apakah mungkin ini adalah jalan menuju perubahan sehingga nggak akan ada lagi korupsi ke depannya? Karena aku rasa ya kita tuh sebenarnya kaya nggak sih? Indonesia tuh kaya banget. Kalau semua uang negara kita digunakan seharusnya nggak dikorupsi. Tapi aku jujur aja nggak tahu karena sebagian hati kecilku tuh masih ngerasa apa ini cuma pergantian pemain ya? Kalian paham kan maksud aku? Nah, gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Apakah ini salah satu tanda negara kita akan bebas korupsi atau cuma pergantian pemain aja? Tulis komentar kalian di bawah karena aku mau dengar pendapat kalian. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau kalau kalian ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @dirahmatin atau TikTokku @diceritain.nay. Sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara Nay menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar Nay makin semangat bikin video dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. And last but not least, thank you so much buat yang udah subscribe. You guys made my day. Love you.